Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya yang senantiasa dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul 9 kesunahan di hari Jumat. 9 kesunahan di hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang paling istimewa di antara hari-hari yang lainnya. Saking istimewanya, hari ini diberi gelar dengan Sayyidul Ayyam atau tuannya para hari. Maka dari itu umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah pada hari mulia ini, terutama sebelum menjelang sholat Jum'ah. Ada banyak ibadah sunnah yang dapat kita kerjakan sebelum sholat Jum'ah. Salah satunya 9 sunnah di bawah ini. Pertama, mandi. Bagi umat Islam disunnahkan mandi sebelum sholat Jum'ah. Dimulai sejak fajar hingga sebelum sholat Jum'ah ditegakkan. Sebagai ibadah sunnah, mandi bukan syarat sah sholat Jum'ah. Sehingga tidak perlu khawatir jika tidak sempat mandi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang artinya Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi sholat Jum'ah, maka hendaklah ia mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis di atas, Rasulullah menganjurkan untuk mandi sebelum sholat Jum'ah. Itulah kenapa mandi sebelum Jum'atan menjadi sunnah bagi umat Islam. Kedua, potong kuku dan kumis. Ibadah sunnah selanjutnya adalah potong kuku dan kumis yang dilakukan sebelum sholat Jum'ah. Sebagaimana yang bersumber dari Abu Ja'far yang diambil dari kitab As-Sunanul Kubro. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastahibbu ayyakhuda min syaribihi wa adhafirihi yaumal jum'ah. Nabi biasa mencukur kumis dan kukunya di hari Jum'ah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ketiga, berpakaian yang putih, rapih dan bersih. Memakai pakaian yang berwarna putih menjadi kesunahan juga bagi umat Islam ketika akan menunaikan ibadah sholat Jum'ah. Dengan memakai pakaian putih tentunya yang suci juga bersih menjadikan umat Islam sebagai pengamal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menggunakan pakaian putih juga bisa mengingatkan kita kepada pakaian akhir hayat di dunia, yakni kain kafan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Yang artinya, kenakanlah pakaian warna putih karena pakaian tersebut lebih bersih dan paling baik. Kafanilah pula orang yang mati di antara kalian dengan kain putih. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Keempat, menggunakan parfum atau wangi-wangian. Setelah mandi, memotong kuku dan mencukur kumis serta menggunakan pakaian putih, maka kesunahan selanjutnya yakni menggunakan parfum atau sesuatu yang berbau wangi di pakaian dan tubuh kita. Akan tetapi yang perlu dikhawatirkan yakni parfum dan wewangiannya tetap suci atau berasal dari sesuatu yang suci. Maka kesunahan menggunakan wewangian disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang mempunyai arti hari ini, hari Jum'ah adalah hari raya yang dijadikan Allah untuk umat Islam. Bagi siapa yang ingin melaksanakan sholat Jum'ah, hendaklah mandi, memakai wangi-wangian, dan menggosok gigi atau siwakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima,
membaca doa ketika keluar rumah. Membaca doa ketika keluar rumah. Sebenarnya membaca doa ketika keluar rumah bukan hanya kesunahannya di hari Jumat saja. Akan tetapi setiap waktu keluar rumah, karena sesuatu yang dibacakan doa akan memberikan keberkahan tersendiri bagi yang berdoa dan bagi yang didoakan. Dan membaca doa ketika keluar rumah menuju masjid yang paling ringkas yaitu Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Artinya dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Keenam, segera menuju masjid. Jika tidak ada aktivitas lain, sebaiknya segera menuju masjid untuk menunaikan ibadah lain. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan tidak terlambat ke masjid adalah salah satu keutamaan sholat Jum'ah. Imam Ghazali juga mengatakan jaraknya dekatnya manusia melihat Allah saat kiamat bergantung dari waktu datang sholat Jum'ah. Makin cepat datang maka semakin dekat jaraknya untuk melihat Allah. Ketujuh, masuk masjid dengan kaki kanan. Setelah sampai sebaiknya segera masuk masjid dengan kaki kanan terlebih dahulu. Ketika menuju masjid juga jangan lupa berdoa untuk berharap pahala dan ridho Allah. Dan setelah masuk masjid jangan lupa melafalkan niat iktikaf agar segala sesuatu yang baik yang kita kerjakan mendapatkan pahala yang berlipat. Nawaitu iktikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Artinya saya niat iktikaf di dalam masjid sunnah karena Allah, itulah niatnya. Kedelapan, sholat tahiyatul masjid atau sholat tahiyatul masjid. Saat masuk masjid kita disunahkan untuk tahiyatul masjid. Sholat sunat 2 rakaat ini dilakukan sebelum kita duduk di masjid menunggu sholat Jum'ah. Seperti tertulis dalam hadis, idza dakhala ahadukum al masjida falyarka raq'ataini qabla ayyajli. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat sunat tahiyatul masjid bisa dilakukan dalam bentuk sholat sunnah wudhu atau rawatib, asal dilakukan sebelum duduk. Ibadah ini tidak perlu diniatkan sendiri karena tidak ada hadis khusus terkait tahiyatul masjid. Sholat sunat ini adalah penamaan dari ulama untuk menandai ibadah setelah masuk masjid. Kesembilan, diam dan fokus. Ketika sudah berada di masjid sangat disarankan untuk tidak banyak berbicara, tenang dan memperbanyak doa serta zikir. Bahkan kita dilarang untuk mengucapkan satu kata pun ketika khotib telah naik mimbar untuk membacakan khutbah Jum'ah. Dan jika kita tetap ngobrol atau berkata maka sholatnya akan sia-sia. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit wal imamu yaktubu faqad lagho. Jika kamu berkata kepada temanmu diamlah sementara imam sedang berkhutbah di hari Jum'ah, sungguh ia telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah kesunahan pada hari Jumat. Semoga kita senantiasa bisa menjalankan kesunahan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.